Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Di pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana proses elektrolisis berlangsung. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi yang berkaitan dengan proses elektrolisis. Adakah yang masih ingat pengertian elektrolisis? Saya, Bu. Elektrolisis itu adalah proses penguraian elektrolit oleh arus listrik ke arah dengan bentuk larutan atau leburannya, Bu. Ya, bagus saja. Baik, materi kali ini adalah mengenai hukum Faraday. Indikator yang akan dicapai yaitu menuliskan bunyi hukum Faraday 1, menuliskan rumus persamaan hukum Faraday 1, dan menghitung massa zat yang dibebaskan aplikasi dari hukum Faraday 1. Tadi Ibu sudah bagikan kalian LKS untuk dibahas bersama ya. Oh ya, jangan lupa untuk absen di Google Classroom. Ya, Bu. Baik, Bu. Anak-anak, sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu wacana yang ada di LKS tersebut. Ibu beri waktu 2 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini apakah share screen sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Kok hitam ya, Bu? Nah, ini sudah belum? Udah. Ya, silakan dibaca dahulu ya. Apakah sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Dari wacana yang telah kalian baca, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Natasha. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan hukum Faraday 1, Bu? Bagus. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi selain Natasha? Oke, baiklah. Untuk menjawab pertanyaan Natasha tadi, coba kalian amati tabel hasil perhitungan pada tabel 1 di LKS. Jika sudah, untuk menjawab soal nomor 1, coba cermati pada nomor percobaan 1, 2, dan 3. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Ibu. Iya, silakan Leoni. Jawabannya, Bu, semakin lama durasi waktu, semakin besar massa zat yang dibebaskan. Ya, bagus sekali Leoni. Nah, dari jawaban tersebut, siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Iya, Anan. Ya, waktu dan masa yang dibebaskan berbanding lurus, Bu. Nah, iya bagus. Sekarang coba kalian sebutkan dalam persamaan matematis di jawaban nomor 3. Siapa yang mau menyebutkan jawaban nomor 3? Saya, Bu, G berbanding T. Ya, bagus kita. Sekarang untuk menjawab pertanyaan nomor 4, coba kalian amati tabel 2 hasil perhitungan penyempuhan logam Cu oleh emas pada nomor percobaan 1, 2, dan 3.
Adakah yang bisa menjawab pertanyaan nomor 4? Saya, Bu. Iya, Niken, silakan. Semakin besar kuat arus, semakin besar massa zat yang akan dibebaskan, Bu. Benar. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 5? Saya, Bu. Iya saja. Kuat arus itu berbanding lurus dengan massa zat yang dibebaskan, Bu. Iya, benar saja. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan nomor 6 dengan menyebutkannya dalam persamaan matematis. Kita anggap sebagai persamaan 2 ya. Jadi siapa yang mau menyebutkan nomor 6? Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi G itu sebanding dengan I, Bu. Iya, benar Natasha. Dari jawaban nomor 3 dan 6, berarti kita sudah mempunyai dua persamaan ya. G sebanding dengan T dan G sebanding dengan I. Dengan ini kita bisa menjawab pertanyaan nomor 7. Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Massa zat yang dibebaskan atau G berbanding lurus dengan kuat arus I dan waktu dalam satuan T. Iya, benar sekali Anan. Dari pengetahuan tersebut, kita dapat menuliskan dalam persamaan matematisnya dengan menggabungkan dua persamaan yang telah kita dapat. Nah, siapa yang bisa menyebutkannya dalam persamaan matematis? Saya, Bu. Iya, Rika, silakan. Jadi, G sebanding dengan I dikali T. Bagus, sekarang coba cermati catatan 1 yang ada pada LKS. Di situ tertulis bahwa diketahui I kali T sama dengan Q yang kita tulis dengan persamaan 4. Ini merupakan jumlah muatan listrik dengan satuan kolom. Nah, dari sini kita telah memperoleh dua persamaan ya. Sekarang, coba substitusikan dua persamaan tersebut untuk melengkapi persamaan nomor 5. Ada yang mau melengkapi persamaan 5? Saya, Bu. G sebanding dengan Q. Iya, benar. Nah, sekarang dari persamaan 5 yang telah kita dapat tersebut merupakan hukum Faraday 1. Baik, sekarang ada yang bisa menyebutkan jawaban nomor 8? Saya, Bu Niken. Oke, silakan Niken. Bunyi hukum Faraday 1 adalah massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau G berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Ya, benar ya jawabannya Niken. Sekarang kalian sudah mengetahui apa itu hukum Faraday 1. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Coba kalian amati gambar 3 sel elektrolisis yang disusun seri pada LKS. Baik, Bu. Baik, Bu. Setelah kalian amati gambar tersebut, sekarang coba cermati tabel 3 yang ada pada LKS. Ya, Bu. Nah, di tabel 3 ini, kalian lihat ada dua kolom yang kosong, yaitu kolom N dan kolom NE. Kita akan coba mengisi kolom kosong ini. Sekarang coba perhatikan reaksi reduksi ion pertama. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan nomor 9? Saya, Bu. Iya, silakan kita. Jadi, mol elektron yang dibutuhkan untuk mengendapkan 1 mol Ag dari 1 mol ion Ag+ adalah 1 mol elektron, Bu. Iya, benar. Sekarang coba perhatikan reaksi reduksi ion kedua. Ada yang mau menyebutkan jawaban nomor 10? Saya, Bu. Mol elektron yang dibutuhkan untuk mengendapkan 1 mol Cu dari 1 mol ion Cu2+ adalah 2 mol elektron, Bu. Iya, benar Niken. Sekarang kalian coba perhatikan reaksi reduksi ion ketiga. Ada yang mau menyebutkan jawaban nomor 11? Saya, Bu. Jadi Iya, silakan.
Iya, Bu. Jadi, mol elektron yang dibutuhkan untuk mengendapkan satu mol Ni dari satu mol ion Ni2 positif adalah 2 mol elektron, Bu. Iya benar Natasha. Nah sekarang kan kita sudah menjawab pertanyaan dari nomor 9 sampai 11. Berarti kita sudah bisa mengisi kolom N. Sekarang coba siapa yang bisa mengisi kolom N? Saya, Bu. Jadi, N pada sampel 1 yaitu 1. Kemudian N pada sampel 2 yaitu 2. Dan N pada sampel 3 itu 2 juga, Bu. Ya benar saja. Sekarang kolom yang kosong hanya kolom ME. Agar kita bisa mengisi kolom ME, ME di sini massa ekuivalen ya. Kita harus tahu bahwa massa ekuivalen adalah massa molar per mol elektron. Sekarang seperti yang kalian lihat pada catatan di bawah L3. Baik. Sekarang coba kalian isi kolom kosong ME. Bu, Iya, saya Yoni. izin menjawab. Ya, silakan. Jadi isi kolom kosong untuk ME itu ME pada sampel 1 yaitu 108, pada sampel 2 31,25 dan pada sampel 3 yaitu 29,45. Iya, bagus sekali Yoni. Jawabannya benar ya. Setelah kita dapatkan besar ME, coba perhatikan bagaimana hubungan massa zat yang dibebaskan dengan massa ekuivalen jika kuat arus dan waktunya sama. Adakah yang mau membacakan jawaban kalian di nomor 12? Iya, saya Bu. Semakin besar massa zat yang dibebaskan, maka semakin besar massa ekuivalennya. Iya, benar. Maka, bagaimana hubungan massa zat yang dibebaskan dengan ME? Hubungannya massa zat yang dibebaskan atau G itu, Bu, berbanding lurus dengan massa ekuivalen. Iya, benar. Berarti kita sudah dapatkan jawaban nomor 13 ya. Sekarang coba lengkapi jawabannya dengan menuliskan dalam persamaan matematisnya. Kita anggap ini sebagai persamaan 6. Adakah yang mau menyebutkan jawabannya? Saya, Bu. Iya, Rika. Jadi persamaan 6 itu ditulis menjadi Y sebanding dengan massa ekuivalen. Iya, benar. Sekarang kita telah mendapatkan persamaan matematis hukum Faraday 1. Coba sebutkan lagi kedua persamaan tersebut seperti yang tertulis pada soal nomor 14. Baik, saya Bu. Izin menjawab. Iya, Natasha. Jadi persamaan yang pertama yaitu G sama dengan I dikali T. Nah, untuk yang persamaan kedua itu G sama dengan ME, Bu. Bagus. Dari kedua persamaan yang telah disebutkan Natasha tadi, kita ketahui bahwa G sama dengan I kali T dan G sama dengan ME. Sekarang, siapa yang mau menyebutkan jawaban nomor 15? Saya Bu. Ya, jadi G itu berbanding lurus dengan I, T, dan ME. Iya, benar. Sekarang, coba sebutkan dalam persamaan matematis gabungan yang disebutkan oleh Natasha tadi. Jadi Bu, persamaan matematis ya akan menjadi G sama dengan I dikali T dikali ME. Iya, bagus Leoni. Persamaan yang disebutkan Leoni tadi kita anggap sebagai persamaan 7 ya. Nah, sekarang coba kita buktikan persamaan 7 yang telah kita dapatkan dengan menjawab pertanyaan nomor 16 ini. Siapa yang mau menyebutkannya? Saya Bu. Jadi Ya, silakan Natasha. Ya, jadi G itu sebanding dengan I dikali T dikali ME.
Kemudian 3,125 gram itu sebanding dengan 10A dikali dengan 965 detik dikali 31,25 gram. Sehingga diperoleh 3,125 gram itu tidak sebanding dengan 300.562,5 kolom gram, Bu. Bagus sekali. Sekarang setelah persamaan G sebanding dengan I kali T kali ME dimasukkan data hasil percobaan pada sampel CuSO4, apakah hasilnya sudah sebanding? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau begitu, ini menandakan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi persamaan tersebut. Kita sebut saja faktor itu sebagai X ya. Coba masukkan faktor X ini ke dalam persamaan tersebut. Sekarang coba tentukan nilai X dari persamaan ini sesuai dengan soal nomor 17. Siapa yang mau mencoba menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silakan Niken. X sama dengan 3,125 gram dibagi 301.562,5 kolom gram. Jadi X sama dengan 1/96.500 kolom, Bu. Ya, tepat Niken. Sekarang coba kalian cermati catatan pada LKS. Dari sini kita dapat ketahui ya bahwa penyebut dalam nilai X yang kita dapatkan tadi adalah konstanta Faraday. Apakah kalian sudah mengerti? Iya, Bu, paham. Udah, Bu. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan selanjutnya dengan melengkapi persamaan 7. Artinya, Bu, persamaannya akan menjadi G sama dengan I dikali T dikali ME per K, yang seperti Ibu jelaskan, K adalah konstanta Faraday yang nilainya 96.500 coulomb. Iya benar, persamaan yang disebutkan Leoni tadi adalah persamaan dari hukum Faraday 1. Jadi siapa yang dapat memberikan kesimpulan pelajaran pada hari ini? Yaudah, coba dimulai dengan bunyi hukum Faraday 1, lalu sebutkan persamaannya. Adakah yang berani menjawab? Saya, Bu. Iya, Niken. Hukum Faraday 1 adalah massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau G berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan atau Q, di mana persamaan hukum Faraday 1 yaitu G sama dengan I kali T kali ME per 96.500 kolom, Bu. Nah iya, terima kasih Niken. Nah, sekarang Ibu akan berikan satu soal. Yang bisa menjawab dengan benar akan Ibu berikan poin tambahan ya. Nah, silakan dilihat soalnya, lalu dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit. Adakah yang bisa menjawabnya? Bu, saya izin menjawab. Iya, silakan Anan. Ya Bu, jadi untuk massa ekuivalen itu sama dengan AR per Bilox, di mana nilainya 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. Kemudian untuk GCU atau endapan CU-nya yaitu I dikali T dikali ME dibagi 96.500 kolom. Jadi nilainya yaitu 0,2 dikali 3.000 dikali 31,75 per 96.500. Didapatkan hasilnya yaitu 0,197 gram, Bu. Iya, benar ya. Beri applause untuk Anan. Yeay. Baiklah.
cukup untuk pembelajaran kita hari ini ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Jadi sudah paham semua ya tentang hukum Faraday 1. Paham, Bu. Baik, Iya, Bu. jangan lupa pelajaran hari ini dipelajari sendiri juga ya dengan berbanyak latihan soal. Ya sudah, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu izin live ya. Iya, Bu.